pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Saya mahasiswi NER 1 Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi, sistem imunologi dan hematologi. Yang dimana imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantarai oleh sel, terutama berhubungan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun ini adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang teraberasi menjadi tumor. Nah, fungsi sistem imun ini yaitu yang pertama sistem pertahanan tubuh yang memproteksi tubuh dari serangan patogen, artinya tubuh akan senantiasa sehat dan bugar dan tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika kita memiliki sistem imun yang baik. Yang kedua, menjaga keadaan homeostatis atau keseimbangan tubuh. Sistem imun berguna untuk menjaga kita berada dalam homeostatis atau saat kondisi optimal dan seimbang dari internal, fisik, dan kimiawi yang ada dalam sistem tubuh hingga kekebalan tubuh dapat terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga, memperbaiki jaringan tubuh rusak. Fungsi sistem imunitas ini adalah memperbaiki jaringan-jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, di mana sistem imun ini berperan penting dalam membuang sel-sel mati yang dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini adalah sistem imun, di mana sistem imun ini dibagi atas. Yang pertama, sumsum tulang. Semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat asal sel darah merah, sel darah putih, atau termasuk limfosit dan makrofag dan platele. Kemudian timus. Ini. Nah, di mana glandula timus memproduksi dan mematurasi atau mematangkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus mensekresikan dua hormon, timopoietin dan timomosin, yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Baik di dalam timus ini ada limfosit T sitotoksik, di mana limfosit yang berperan dalam imunitas yang diperantarai sel. Sel T sitotoksit ini memonitor sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Saat sel T sitotoksit aktif, maka akan menghancurkan sel abnormal. Kemudian limfosit T helper. Limfosit ini yang dapat meningkatkan respons sistem imun normal ketika distimulasi oleh antigen presenting cell seperti makrofag. T helper ini melepas faktor yang menstimulasi proliferasi sel B limfosit. Kemudian limfosit B. Tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantarai antibodi humoral. Ketika distimulasi oleh antigen spesifik, limfosit akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Kemudian sel plasma, yaitu klon limfosit dari sel B yang terstimulasi. Plasma sel berbeda dari limfosit lain, memiliki retikulum endoplasmik kasar dalam jumlah yang banyak, aktif memproduksi antibodi. Kemudian getah bening. Getah bening berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik yang terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksilae, selangkangan, dan para
aorta tubuh. Kemudian getah bening. Getah bening ini berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik yang terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, asilae, selangkangan, dan para aorta daerah. Kemudian nodus limfaticus. Nodus limfaticus ini atau limfonodi terletak sepanjang sistem limfatik. Nodus limfaticus ini mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, di mana limfa bergerak melalui sinus. Sel fagosit menghilangkan benda asing. Pusat germinal merupakan produksi limfosit. Kemudian tonsil. Nah, tonsil adalah sekumpulan besar limfonodi terletak pada rongga mulut dan nasofaring. 3 kelompok tonsil adalah tonsil palatine, tonsil lingual, dan tonsil pharyngeal. Yang pertama, limpa. Limpa mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit tua dan sebagai penyimpan darah. Parenkim limpa terdiri dari 2 tipe jaringan, yaitu pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Kemudian pulpa putih terdiri limfosit dan makrofag benda asing di dalam darah yang melalui pulpa putih dapat menstimulasi limfosit. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme sistem imun bekerja, di mana saat antigen atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita akan langsung mendeteksi benda asing tersebut dan segera mengaktifkan sistem pertahanan tubuh atau imun. Di mana sistem pertahanan tubuh ada 2 jenis, yaitu yang sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau bawaan dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Ini pertahanan spesifik dan pertahanan non-spesifik. Nah, saat pertahanan tubuh atau imun aktif, maka sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini yaitu yang merupakan sistem pertahanan tubuh bawaan yang sudah ada jauh sebelum timbul serangan, dan serangannya bersifat universal atau menyerang semua yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini bekerja di permukaan tubuh dan juga bekerja di dalam sel. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu memiliki 2 aktor utama, yaitu sel B dan sel T, di mana keduanya ini dibedakan atas lokasi kerjanya, di mana sel B ini terutama bekerja pada cairan tubuh atau plasma dan interstisial, sedangkan sel T terutama bekerja secara intraselular. Baik, kita masuk ke prinsip kerja sel B. Pada awalnya, antigen akan langsung mengaktifkan sel B. Nah, sel B ini akan berproliferasi dan membentuk kolon sel B yang jumlahnya sangat banyak titik sel. Bagian sel B ini akan membentuk sel memori yang berfungsi untuk mengikat jenis antigen atau musuh, sehingga pada serangan berikutnya antigen ini akan lebih mudah dikenali dan dilumpuhkan, dan sebagian lainnya akan menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobin atau antibodi titik, di mana hemoglobin ini merupakan pertahanan yang dikeluarkan di darah. Kemudian kita masuk pada prinsip kerja sel T titik, di mana pada awalnya antigen akan dimakan oleh sel detritik yang berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting sel, di mana APC ini nanti akan mengaktifkan sel helper dan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini berperan langsung dalam menghancurkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper ini sebagai pembantu merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B spesifik yang membantu mengaktifkan sel T sitotoksik ini yang mengeluarkan sitokin yang menstimulasi kerja makrofag dan sel natural. Sedangkan sel T helper ini
berperan sebagai pembantu merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B spesifik, yang membantu mengaktifkan sel T sitotoksik, yang mengeluarkan sitokin, yang menstimulasi kerja makrofag dan sel natural killer. Kemudian kita masuk pada hematologi. Nah, hematologi ini adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah dan penyakitnya. Hematologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu haima, yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Nah, fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang dikeluarkan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, hormon-hormon dari sistem ini juga diedarkan melalui darah. Hematopoiesis adalah proses pembentukan darah dan sistem imun menghasilkan semua sel darah tubuh, termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis, yang terjadi di sumsum tulang, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Nah, bagaimana tinjauan fisiologinya, yaitu sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Nah, cairan darah ini tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, normalnya 5.000 per milimeter per kubik darah, dan leukosit atau sel darah putih, normalnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit tiap satu leukosit. Leukosit dapat berada dalam beberapa bentuk, yaitu eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada juga fragmen sel tak berinti yang disebut trombosit, atau normalnya 150.000 sampai 450.000 trombosit per milimeter kubik darah. Nah, komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Nah, fraksi darah yang ditempati oleh eritrosit disebut hemakrotit. Darah terlihat sebagai cairan merah, opak, dan kental. Warnanya juga ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10%. Berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah bersirkulasi di dalam sistem vaskuler dan berperan sebagai penghubung antara organ tubuh, membawa oksigen yang diabsorpsi oleh paru dan nutrisi yang diabsorpsi oleh traktus gastrointestinal ke seluruh tubuh oleh metabolisme sel. Darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran atau tujuan. Sekarang kita masuk pada tulang sumsum, di mana tulang ini menempati bagian dalam tulang, spons, dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar dalam tubuh. Sumsum bisa berwarna merah dan kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ
poietik atau penghasil darah utama. Sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Selama masa kanak-kanak, sebagian besar sumsum berwarna merah. Sesuai dengan pertambahan usia, sebagian besar sumsum tulang panjang mengalami perubahan menjadi sumsum kuning, namun masih mempertahankan potensi untuk kembali berubah menjadi jaringan hematopoietik apabila diperlukan. Nah, sumsum merah pada orang dewasa terbatas, terutama pada rusuk, kolumna vertebralis dan tulang pipi lainnya. Sumsum sangat banyak mengandung pembuluh darah dan tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel bebas, di mana sel paling primitif dalam populasi sel bebas ini adalah sel stem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda, di mana garis keturunan mieloid ini meliputi eritrosit, berbagai jenis leukosit, dan trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke eritrosit. Eritrosit ini adalah sel darah merah normal berbentuk cakram bikonkav konfigurasi mirip dengan bola lunak yang dipijat antara dua jari. Volume sel darah merah ini sekitar 90 meter kubik, di mana Na membran sel darah merah sangat tipis seperti karbon dioksida dapat dengan mudah berdifusi melaluinya. Produksi eritrosit atau eritropoiesis ini muncul dari sel stem primitif dalam sumsum tulang, di mana eritrobas adalah sel berinti yang dalam proses pematangan di sumsum tulang yang menimbulkan hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya, di mana pada tahap ini sel ini dikenal sebagai retikulosit. Pematangan lebih lanjut menjadi eritrosit, disertai dengan menghilangnya material berwarna gelap dan sedikit penyusutan ukuran, yang dimana eritrosit matang kemudian dilepaskan dalam sirkulasi. Untuk produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam fosfat, beridoxin, vitamin B6, dan faktor lainnya, di mana defisiensi faktor-faktor tersebut selama eritropoiesis mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah dan anemia. Yang kedua, leukosit. Leukosit dalam dua kategori, granulosit dan sel mononuklear atau agranulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit ini adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik titik. Sekitar 60% diantaranya adalah granulosit dan 40% sel mononuklear, di mana leukosit ini dengan mudah dapat dibedakan dari eritrosit dengan adanya inti ukurannya yang besar dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit mononuklear ini atau limfosit dan monosit ini adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granulat titik dalam darah orang dewasa. Normal limfosit ini berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Nah, fungsi leukosit ini adalah melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utamanya yaitu memakan benda asing atau fagositosis neutrofil tiba di tempat dalam waktu 1 jam setelah awetan reaksi peradangan dan memulai fagositosis, namun relatif berumur pendek. Sedangkan fungsi limfosit ini terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Sekelompok limfosit atau limfosit T membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfokin, suatu substansi yang memperkuat aktivitas sel fagositik. Dan limfosit lainnya atau limfosit B menghasilkan antibodi, suatu molekul protein yang akan menghancurkan benda asing dengan berbagai mekanisme. Kemudian yang ketiga yaitu trombosit.
Trombosit merupakan partikel kecil berdiameter 2-4 mm yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah. Jumlahnya selalu berubah antara 150.000 dan 450.000 per milimeter kubik darah. Tergantung jumlah yang dihasilkan, bagaimana digunakan, kecepatan kerusakan. Dibentuk oleh sel raksasa sumsum tulang yang disebut megakariosit. Produksi trombosit ini diatur oleh tromboprotein. Trombosit ini juga berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Substansi lain dilepaskan dari trombosit untuk mengaktifasi faktor pembekuan dalam plasma darah, yaitu yang pertama pembekuan darah, yang dimana proses komponen cairan darah ditransformasi menjadi material semisolid yang dinamakan bekuan darah, di mana bekuan darah tersusun terutama oleh sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan-jaringan fibrin, di mana fibrin ini dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks titik. Adapun berbagai faktor yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi pembentukan fibrin ini, yaitu faktor pembekuan darah dan jalur ekstrinsik dan intrinsik yang pembentukan darah ini diperhatikan secara diagramatis. Kemudian plasma darah. Apabila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dinamakan plasma darah. Nah, plasma darah ini mengandung ion, protein, dan zat lain. Apabila plasma ini dibiarkan membeku, sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum, di mana serum ini mempunyai kandungan yang sama dengan plasma, kecuali kandungan fibrinogen dan beberapa faktor pembekuan. Yang pertama, protein plasma yang tersusun terutama oleh albumin dan globulin. Gamma globin yang tersusun terutama oleh N-antibody. Protein ini dihasilkan oleh limfosit dari sel plasma. Kemudian ketiga itu albumin yang terutama penting pemeliharaan volume cairan dalam sistem vaskular. Albumin ini dihasilkan oleh hati yang memiliki kapasitas mengikat berbagai zat yang ada dalam plasma. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi, fisiologi, imunologi ini dan hematologi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.